Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6, kali ini kita akan belajar materi PPKN tema 5, keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi dari para pelaku ekonomi di dalam masyarakat. Contoh keberagaman ekonomi bisa kita jumpai di lingkungan terdekat kita, di mana terdapat bermacam-macam usaha dan profesi yang dijalankan masyarakat. Ada yang bekerja sebagai petani, peternak, guru, dokter, suster, pedagang, penyedia jasa, misalnya tenaga pijat, ojek online, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pelaku atau orang-orang yang menjalankan suatu usaha disebut sebagai wirausaha. Nah, terdapat bentuk-bentuk usaha yang dilakukan oleh wirausaha. Yang pertama ada usaha perdagangan, yang kedua ada usaha jasa, yang ketiga ada usaha industri. Pertama, usaha perdagangan, yaitu adalah kegiatan dalam usaha perdagangan bergantung pada penjualan barang dagangan. Yang kedua, usaha jasa. Kegiatan dalam usaha jasa itu adalah mencari order atau pesanan, menyelesaikan tugas, dan mengelola staf untuk menjamin agar pekerjaan berjalan lancar. Yang ketiga ada usaha industri, usaha yang menghasilkan produk atau barang baru ataupun hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Kita lanjutkan ke kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri yaitu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi umat manusia. Yang pertama, kegiatan produksi. Itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Tujuan dari kegiatan produksi itu adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Jadi orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Contoh kegiatan produksi itu ada penjahit merubah kain menjadi pakaian siap pakai, pengrajin kayu menghasilkan meja, kursi, dan almari. Yang kedua ada kegiatan distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuan dari kegiatan distribusi adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Pelaku distribusi itu menyalurkan barang produksi dari tempat jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun di toko-toko. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan.
Tujuan dari kegiatan konsumsi itu adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi itu adalah konsumen. Contoh kegiatan konsumsi. Ada makanan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Contoh alur kegiatan ekonomi. Nah, ini ada contoh alurnya. Misalnya ada kayu di hutan, kemudian kayu tersebut ditebang dan menjadi kayu gelondongan. Itu namanya disebut kegiatan produksi yang dilakukan oleh pengrajin kayu. Kemudian toko mebel dari pengrajin kayu kemudian menjadi sebuah barang yang didistribusikan ke toko mebel. Nah, dari toko mebel tersebut dijual dan dibeli oleh konsumen. Yang berarti konsumen itu mengkonsumsi. Keberagaman ekonomi. Setiap usaha memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab setiap usaha itu berlaku terhadap beberapa pihak. Yang pertama, tanggung jawab terhadap konsumen. Ketika terjadi transaksi di antara penjual dan pembeli, maka konsumen berhak memperoleh produk atau jasa yang ditawarkan. Konsumen juga berhak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai produk atau jasa tersebut. Dengan pelayanan yang memuaskan dan produk yang berkualitas akan memberikan dampak positif terhadap kedua belah pihak. Oleh karena itu, seorang pengusaha bertanggung jawab untuk memenuhinya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Hal yang menjadi tanggung jawab pengusaha terhadap karyawannya adalah memberikan upah yang sesuai dan tepat waktu. Hal tersebut akan meningkatkan kinerja karyawan sehingga hasilnya akan lebih optimal. Seorang pengusaha juga tidak boleh memperkerjakan karyawannya hingga melebihi batas kemampuannya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap lingkungan. Mengolah limbah dengan cara yang benar, menjaga kebersihan lingkungan, dan mencegah adanya polusi yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Nah, itu cara supaya kita tetap bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Kerjasama dalam berwirausaha. Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam berwirausaha adalah kerjasama. Berikut tujuan kerjasama dalam berwirausaha. Yang pertama, memperingan pekerjaan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, memperbesar modal. Yang keempat, memperbesar peluang keberhasilan. Nah, dengan berbagai macam usaha yang ada di dalam masyarakat, kita harus menyikapinya dengan baik. Berikut cara menyikapi keberagaman usaha di masyarakat. Yang pertama, tidak mencela atau merendahkan usaha orang lain. Yang kedua, tidak membanding-bandingkan usaha orang lain. Dan yang ketiga, menggunakan produk usaha tersebut. Nah, anak-anak, untuk materi tema 5 PPKN sudah selesai. Silakan dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.